Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Kumaladewi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Kumaladewi, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Kumaladewi, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas presentasi saya pada mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu tentang intervensi di dalam pengembangan organisasi. Menurut Miftah Toha tahun 2003, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan di dalam proses diagnosis serta pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai di dalam proses diagnosis. Menurut Arif tahun 2011, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih yang melakukan tugas baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sasaran tugas dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Sebelum melakukan intervensi pengembangan organisasi, seorang pemimpin perlu melakukan diagnosis terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan. Objek intervensi pengembangan organisasi diantaranya adalah individu, kelompok-kelompok di dalam organisasi, serta organisasi itu sendiri. Di dalam intervensi pengembangan organisasi, diagnosis dan analisis kebutuhan adalah langkah pertama yang perlu dilakukan di dalam intervensi pengembangan organisasi. Diagnosis yang dilakukan harus mengarah kepada masalah-masalah spesifik yang ada di dalam organisasi seperti masalah tujuan organisasi, struktur organisasi, sistem upah, sistem pendukung, pola hubungan interpersonal dan sosial, serta kepemimpinan. Suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat 3 hal. Yang pertama, informasi yang benar dan bermanfaat. Informasi yang benar adalah informasi yang nyata yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua, kebebasan memilih. Kebebasan memilih mempunyai kewenangan membuat keputusan berada di tangan klien. Serta yang ketiga, keterkaitan di dalam. Maksudnya adalah bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana dan keputusan yang telah dibuatnya. Terdapat 4 tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, menciptakan keharmonisan hubungan kerja antar pemimpin dengan staf anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Yang ketiga, menciptakan keterbukaan di dalam berkomunikasi. Serta yang keempat, merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Ada beberapa pendekatan intervensi di dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, pendekatan secara struktural. Organisasi menyelenggarakan pengembangan organisasi secara struktural akan menghasilkan restrukturisasi atau perubahan pada kultur organisasi. Organisasi yang melakukan pendekatan secara struktural adalah reorganisasi yang mengganti dan mengalihtugaskan orang-orang yang menduduki jabatan secara
secara berkala, tapi terprogram untuk mengubah sistem imbalan, meninggalkan pertimbangan jumlah jam kerja serta senioritas, dan mengaitkan jumlah imbalan yang diterima anggota dalam organisasi sesuai dengan produktivitas dan kinerjanya. Pendekatan yang kedua secara teknikal. Pendekatan ini lebih menekankan kepada perubahan pada tugas-tugas nyata yang diselenggarakan pada anggota organisasi dalam proses teknologi serta rencana yang mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan oleh manajemen kepada mereka. Penerapan pendekatan secara teknikal ini diantaranya yang pertama, penggabungan tugas-tugas tertentu agar pelaksanaan yang tadinya terbagi sehingga bisa menyatu di tangan satu organisasi, di tangan satu orang. Kedua, penciptaan satuan-satuan kerja yang sifatnya alamiah, di mana karyawan merasa memiliki hasil dari pekerjaannya bahwa apa yang ia kerjakan dalam organisasi dapat memberikan manfaat serta dipandang penting oleh organisasi. Ketiga, penciptaan hubungan antar pekerja dengan pihak lain yang menjadi pengguna atau jasa yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan intervensi berfokus kepada manusia. Pendekatan ini difokuskan untuk mengubah sikap dan perilaku para anggota organisasi melalui proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Semua ini penting tapi tidak cukup karena pendekatan dalam pengembangan organisasi terletak kepada kekuatan sumber daya manusianya, yaitu bagaimana sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi dapat bekerja dengan baik. Sumber daya manusia ini tidak hanya dapat bekerja dengan baik saja, tetapi juga harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik pula, sehingga hasil kerja dari para anggota dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Terdapat dua teknik untuk melaksanakan intervensi pengembangan organisasi. Teknik yang pertama berfokus kepada kelompok organisasi. Teknik ini menekankan perubahan kepada kelompok kerja dan organisasi dengan cara melakukan umpan balik survei, manajemen melalui tujuan, program kualitas produk dan pelayanan unggul, pengembangan tim kerja, serta komunikasi proses. Teknik yang kedua berfokus kepada individu, di mana menekankan perubahan kepada individu-individu di dalam organisasi dengan cara melakukan pelatihan keterampilan, mengadakan pengembangan dan pelatihan kepemimpinan serta kepengikutan. Yang ketiga, pemegangan eksekutif. Keempat, negosiasi peran. Kelima, program promosi kesehatan serta yang terakhir, perencanaan karir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.